Kontestasi 2024 mulai memanas. 3 nama bakal calon presiden telah dideklarasikan sejumlah partai politik yang berpotensi masuk dalam Pilpres 2024. Pada minggu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut kriteria calon pemimpin harus turun ke lapangan, tak hanya duduk di istana membubuhkan tanda tangan. Suara akar rumput, bukan suara elit. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Relawan Musra menambahkan jika kategori pemimpin yang disebut Jokowi mengerucut pada 3 nama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto sebagai bakal capres 2024. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga, itu 3 nama, dan semuanya memang memiliki kelebihan masing-masing. Cawapres kan ada nama Pak Mahfud ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Muldoko. Sementara Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyebut jika baca pres Anies Baswedan juga memiliki keunggulan sebagai pemimpin yang cerdas berliterasi. Menggunakan bahasa yang bersayap tapi tajam. Itu kelebihan mereka yang suka membaca. Jadi apresiasi ke Mas Anies dan setuju kekuasaan itu ada di rakyat. Jadi nggak usah khawatir. Nggak jadi presiden pun kalau dicintai rakyat namanya harum. Hingga kini 3 nama yang berpotensi masuk dalam Pilpres 2024, yaitu Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3, Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra, dan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nama-nama baca pres bakal calon presiden telah dideklarasikan yang berpotensi masuk dalam Pilpres 2024. Namun, bagaimana sebenarnya sepak terjang para baca pres ini sejauh kita bisa memantau, mungkin melalui media. Nah, mungkinkah sudah melayani rakyat secara sepenuhnya, dan ini akan dilanjutkan kalau mereka kemudian nanti menjadi pemimpin, dalam hal ini presiden. Kami hadirkan dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, Jubir dari PKS, M. Khalid, serta pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes. Bung Arya, Mas Jazil, dan juga Mas Khalid, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah euforia Timnas Indonesia meraih emas nih, kita bicara hal-hal yang juga menurut saya perlu kita perbincangkan karena ada nilai-nilai patriotik ke depan. Kita butuh pemimpin yang paling tidak, kata Pak Jokowi di Musra kemarin, harus berani gitu kalau udah soal membela rakyat. Mas Jazil, menurut Anda pemimpin yang Anda dukung dalam hal ini bersama Gerindra, Pak Prabowo nih, sudah masuk belum dalam kriteria yang disebutkan atau diberi bayangannya oleh Presiden Jokowi? Ya, Pak Bayu, memang definisi berani itu sama dengan definisi jujur, sama dengan definisi yang jelas. Setiap pemimpin itu tidak pernah ingin dikatakan sebagai penakut. Jadi siapapun yang kedua, bahwa berani itu juga berani apa dulu, karena lihat tantangannya. Nah, kalau hari ini yang kita sebut sebagai pemberani itu Pak Jokowi, maka Pak Prabowo ada di situ, karena Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi, karena keberanian yang dimaksud itu keberanian dalam sistem. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di forum Musra itu ingin menegaskan bahwa beliau itu pemberani. Dan pelanjutnya atau pemimpin Indonesia ke depan harus juga seorang pemberani. Nah,
kemudian dari situ muncullah berbagai spekulasi bahwa wah ini Pak Prabowo ini, karena Pak Prabowo memang pemberani. Nah itu tergantung masing-masing pengikutnya mengambil tafsir. Yang Pak Ganjar bilang Pak Ganjar, yang Pak Anies bilang Pak Anies. Karena memang semua pemimpin itu harus betul-betul menempatkan dirinya sebagai pemberani. Karena konstitusi Indonesia, apalagi ini soal keberanian menghadapi tekanan dari luar. Karena memang politik Indonesia itu politik bebas aktif dan berdaulat. Bahkan di pembukaan undang-undang melawan atas nama apapun penjajahan di muka bumi. Itu pemimpin Indonesia. Jadi tidak boleh ada pemimpin yang takluk pada penjajah. Penjajah ekonomi atau penjajah apapun. Maka sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu hal-hal yang normatif saja. Nah, tetapi karena ini musim pilpres, maka ada sebagian yang mengatakan bahwa oh ini endorsement Pak Jokowi kepada Pak Ganjar lemah. Karena ini forum musra yang di situ harusnya sudah menyebut atau mengarahkan pada sesuatu yang jelas. Nah, maka kami sebagai koalisi yang dengan Gerindra atau KKIR tentu secara publik, ini kan publik yang menilai, bukan saya. Kalau saya yang menilai nanti subjektif. Yang menilai publik bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di forum musra itu adalah endorsement kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jelas kalau itu. Kalau misalkan ini dianggap endorsement kepada katakanlah Pak Anies, nggak mungkin. Nah, kalau ini dianggap endorsement kepada Pak Ganjar, mestinya sudah disampaikan di forum itu. Nah, oleh sebab itu subjektivitas kami akan mengatakan bahwa forum itu Pak Jokowi memberikan definisi dan harapan pada pemimpin ke depan yang ditumpukan pada soal keberanian, dan itu selalu yang menjadi narasi Pak Prabowo misalkan. Nah, namun siapapun yang mau mencalonkan diri menjadi presiden, ketua umum partai, apakah Pak Erlangga, apakah Pak Muhaimin juga memiliki keberanian yang sama untuk melindungi bangsa ini, dan itu mandat konstitusi. Siapapun pemimpin bangsa ini harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita tidak terburu-buru untuk menafsirkan yang final tafsirnya apa. Namun kata pamungkasnya Pak Jokowi mengatakan tidak usah terburu-buru. Padahal Pak Jokowi sudah mengumumkan bersama Bu Mega ketika itu. Apakah itu kategori buru-buru atau tidak, bahwa apa yang diusulkan oleh musra ini tidak akan disampaikan kepada ketua umum parpol koalisi, dan koalisi katanya belum selesai dan tidak terburu-buru. Menurut saya itu lebih penting untuk dianalisis daripada kata berani. Menarik analisa dari Mas Jasiul. Kalau PKS sebutlah kalau ini sebuah bayangan begitu ya, Mas Walid, kriteria pemimpin ke depan begitu. Anda setuju dan melihat ini ada di sosok Anies Baswedan menurut Anda? Saya kira Pak Anies ya dalam berbagai kesempatan itu menyampaikan bahwa ketika kita sampai kepada penilaian terhadap leadership kepemimpinan, salah satu metode atau pendekatan yang bisa kita lihat adalah rekam jejak. Jadi kita bisa lihat dari rekam jejak. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bagus. Dia mengatakan bahwasanya pemimpin harus seorang pemberani, dan bisa kita cek. Ya, tadi Kiai Jazilul mengatakan definisi pemberani itu seperti apa. Ya, setiap orang bisa menafsirkan macam-macam kan ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam rekam jejak, saya ambil contoh. Seorang pemimpin yang pemberani, dia itu berani mengambil keputusan di tengah krisis atau tengah krisis. Nah, ujian dari seorang pemimpin adalah kalau dalam situasi normal, kita informasi lengkap, tidak terburu-buru. Tapi once ketika seorang pemimpin diberikan situasi krisis,
itu akan terlihat tuh wataknya, karakternya, leadershipnya itu seperti apa. Nah, misal saya kasih contoh, pada waktu pandemi COVID-19 itu melanda dunia dan termasuk Indonesia, Ya, Pak Anies Baswedan itu datang, hadir, dia membawa pendekatan yang berani dengan mengedepankan scientific approach atau pendekatan saintifik. Dia undang para epidemiolog, dan saat itu ketika orang act of denial, dia banyak orang membantah bahwasanya COVID masuk ke Indonesia, ya, Pak Anies sudah berani mengambil keputusan definitif di situ bahwasanya kita harus membuat policy yang tegas di situ. Nah, disinilah ada rekam jejak di sini, dan itu diakui oleh dunia internasional. Policy yang diambil oleh Pak Anies ketika krisis COVID di awal ya, di periode awal, yang ketika orang itu gaduh saat itu, beliau mengedepankan scientific, sains sebagai pengambilan keputusan kebijakan. Dan saat itu tidak populis, karena saat itu pemerintah fokus untuk menarik wisatawan. Di saat gencar-gencarnya menarik wisatawan, tapi Pak Anies dengan mendengarkan saran para pakar epidemiolog, dengan pendekatan saintifik, beliau mengambil keputusan yang berani dan terobosan, dan itu diapresiasi oleh dunia internasional. ya, oke. Nah, Bung Arya, kalau dengar Mas Solid, Mas Jazihul, sebetulnya semua pasti punya cara untuk melihat angle Anies Baswedan, mau Pak Muhaimin, Pak Erlangga maupun Pak Prabowo, bahkan Ganjar Pranowo sekalipun, sedemikian pokoknya nama-nama yang muncul dalam survei untuk Pilpres begitu, pasti punyalah gebrakan-gebrakan keberanian, kedekatan dengan rakyat dan lain-lain. Jadi apa dong sebetulnya yang kita harus lihat sebagai masyarakat menuju ke Pilpres 2024, yang mana sebetulnya yang benar-benar genuine, memiliki sesuatu yang memang kriteria pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Bung Arya? Baik, makasih Mas Bayu. Pertama saya ingin katakan bahwa sekarang ini tren kepemimpinan nasional kita itu berubah. Kita di CSIS melakukan survei di tahun 2019 ya. Dan ketika itu kita menemukan bahwa saat itu orang suka pemimpin yang merakyat dan sederhana, pemimpin yang populis. Angkanya mencapai 40%. Tapi 3 tahun kemudian, ketika kita survei pada Agustus tahun lalu, orang yang suka kepemimpinan yang sederhana dan merakyat, angkanya drop dari 39 ke angka 15%. Sementara orang yang suka pemimpin yang jujur dan anti korupsi, yang di tahun 2019 hanya 11%, angkanya naik sangat tinggi mencapai angka 34%. Jadi kepemimpinan kita, tren kepemimpinan kita berubah sekarang. Selera orang bukan lagi soal pemimpin yang sederhana, bukan lagi soal pemimpin yang tegas dan berani, tetapi pemimpin yang jujur, berintegritas dan bersih dan anti korupsi. Pemimpin yang tegas dan berani itu angkanya mungkin drop juga nggak besar, dari 16% ke 12%. Jadi kata kuncinya menurut saya sekarang adalah publik menghadapi kondisi di mana mereka melihat kepemimpinan nasional ke depan bukan lagi soal pemimpin yang sederhana dan merakyat atau tegas dan berani, tapi kepemimpinan yang bersih dan korupsi. Itu yang pertama, key point pertama. Yang kedua, saya kira adalah kita menghadapi situasi ke depan yang tentu juga akan berat ya. Baik dari sisi ekonomi, bahkan Menteri Keuangan dan World Bank juga sudah memprediksi kemungkinan akan terjadi resesi di tingkat global, meskipun Menteri Keuangan kita menggaransi kita masih akan cukup baik pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, di domestik kita menghadapi situasi di mana inequality, kesenjangan itu masih belum berhasil dibenahi dengan baik sejak lama. Akses pada lapangan kerja juga begitu. Kemudian isu-isu soal lingkungan dan perubahan iklim dan geopolitical tension yang terjadi di kawasan, saya kira itu adalah beberapa isu yang penting. Nah, untuk itu tentu kita butuh kepemimpinan yang inovatif,
ya, yang inovatif, yang saya sependapat dengan Mas Khalid, kita juga menemukannya di survei, kepemimpinan yang mampu memimpin di saat situasi yang kritikal, yang krisis. Dan yang ketiga adalah soal kemampuan mengelola anggaran, karena kita punya anggaran yang besar. Jadi perubahan-perubahan itu saya kira penting untuk melihat kira-kira publik ke depan menyukai karakteristik kepemimpinan seperti apa. Ya. Dan kalau kita lihat Mas Bayu, dalam pemilu-pemilu yang di tingkat regional sekarang terjadi ya, misalnya pemilu terakhir di Thailand dan di Turki. Di Thailand, partai penguasa junta militer kalah dari partai oposisi, Ya. dan partai oposisi menggunakan isu ekonomi sebagai salah satu key point-nya. Di Turki, Erdogan setelah hampir 2 dekade memimpin juga tidak berhasil menang dalam satu putaran, sehingga harus bertarung di putaran kedua dengan partai oposisi. Jadi tren sekarang di domestik dan di tingkat regional dan global berubah, saya kira. Gitu kira-kira Mas Bayu. Apakah kemudian CSIS juga melihat dalam surveinya atau punya analisa tersendiri, apakah dari survei-survei nama-nama calon pemimpin kita, calon presiden kita ini punya kriteria-kriteria ini? Jujur, anti korupsi, dan saya memudahkannya mengerti ekonomi dan tantangan ke depan secara ekonomi global dan nasional ini akan menjadi tantangan. Bung Arya? Saya kira saat ini memang belum ada pasangan yang definitif. Kalau capresnya sudah ada nih, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Tetapi pasangan yang definitifnya belum ada, sehingga itu partai-partai dan para kandidat masih menahan untuk menunjukkan kira-kira visinya soal Indonesia ke depan apa. Kita belum menemukan secara spesifik dan belum melihat secara jernih apa yang ingin ditawarkan para capres ini soal Indonesia masa depan, soal ekonomi, soal isu kesehatan, soal isu demokrasi dan pemberantasan korupsi, soal isu HAM dan segala macam. Memang ada beberapa gagasan-gagasan ya yang disampaikan baik oleh Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies pada beberapa isu strategis. Tapi secara umum kita masih menunggu, mungkin para capres masih memfinalkan proses koalisi ini dan proses cawapresnya, sehingga pada satu titik mereka nanti akan memang PR kita ke depan adalah bagaimana kita mendorong agar kontestasi di antara para capres dan cawapres ini berpusat pada isu dan program. Gitu kira-kira Mas Bayu. Ya, dari track record Bung Arya, sebelum kita menutup bagian pertama ini, calon-calon pemimpin yang sudah muncul nama-namanya begitu, mereka kan punya track record yang nggak tanggung-tanggung nih, pemimpin daerah, menteri begitu kan, Pak Erlangga Hartarto Menko Perekonomian, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah, Menteri Pertahanan. Dari track record itu, adakah yang menonjol dari sisi jujur, anti korupsi, ekonominya juga cukup kuat kalau kita melihat di jabatan mereka, Bung Arya? Isu korupsi dalam kampanye ini memang isu yang agak tricky digunakan oleh para kandidat ya. Dan padahal isu itu jadi penting di tengah situasi di mana angka korupsi kita, capaian korupsi kita berdasarkan riset terakhir dari Transparansi Internasional itu menunjukkan kita drop. Dan memang kita belum menemukan, terus terang, saya belum melihat bagaimana visi kandidat soal penguatan lembaga anti korupsi, penguatan lembaga penegak hukum, ya, dan lainnya. Tapi dalam aspek lainnya, saya kira 3 kandidat, kalau kita ingin fokus pada 3 kandidat ini, saya kira beliau-beliau adalah tokoh yang sudah melewati proses yang ketat, punya rekam jejak kepemimpinan yang teruji, ya. Dan saya kira untuk saat ini kita menunggu kira-kira dalam kontestasi yang ketat ini belum ada kandidat yang dominan dan jarak elektabilitas antar kandidat yang dalam setahun terakhir itu terpaut sangat tipis 3-8% ya. Dan tidak ada kandidat yang dominan. Saya kira game changernya adalah bagaimana kandidat merespon isu-isu strategis dan mengkampanyekan program-program yang menjadi kebutuhan publik, terutama di isu-isu ekonomi. Oke, kita dapat gambarannya sebetulnya publik itu seperti apa berharap atau ingin mendengarkan konsep-konsep seperti apa dari para pemimpin ke depan yang namanya sebetulnya sudah mengemuka. Mungkin nanti bisa agak sedikit diwakili Pak Anies oleh Mas Khalid dan juga Pak Prabowo oleh Mas Jazihul. Di bagian kedua, tetap bersama kami.